Sepanjang sejarah, manusia percaya bahwa alam ini tidak pernah benar-benar kosong. Bahwa ada sesuatu yang hidup berdampingan dengan kita, namun tak pernah terlihat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka tak terlihat karena bersifat gaib? Atau karena mata manusia hanya mampu menangkap sebagian kecil dari realitas? Dalam video ini, kita akan menelaah keberadaan jin melalui kacamata sains modern dan kemungkinan realitas paralel. Selama berabad-abad, manusia mengira bahwa apa yang terlihat oleh mata adalah seluruh isi kenyataan. Namun, sains modern justru berkata sebaliknya. Cahaya yang bisa ditangkap mata manusia hanyalah sepotong kecil dari spektrum yang ada di alam semesta. Di luar warna yang kita kenal, ada gelombang yang tak terlihat, partikel yang menembus tubuh kita setiap detik, dan pengaruh kosmik yang tak bisa disentuh, namun nyata dan terukur. Ketika sains mulai mengakui bahwa sebagian besar realitas bersifat tak kasat mata, sebuah pertanyaan lama muncul kembali. Bukan sebagai mitos, melainkan sebagai kemungkinan. Dalam keseharian, kita sering menyamakan yang tidak terlihat dengan yang tidak ada. Padahal, sains justru dibangun di atas kebalikannya. Angin tidak terlihat, namun kita merasakan sentuhannya. Gelombang radio tidak tampak, namun membawa suara dan gambar ke genggaman kita. Bahkan cahaya yang membuat kita bisa melihat hanyalah sebagian kecil dari spektrum yang jauh lebih luas. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar alam semesta tersusun dari sesuatu yang tidak memancarkan cahaya sama sekali. Ia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, namun pengaruhnya mengikat galaksi dan menjaga semesta tetap utuh. Mereka menamainya materi gelap. Artinya sederhana, realitas tidak selalu menampakkan diri untuk menjadi nyata. Dan sejak titik ini, gagasan tentang keberadaan yang tak kasat mata tidak lagi terdengar asing, bahkan bagi sains modern. Ketika kita berjalan, kita merasa hidup di dunia yang sederhana. Maju dan mundur, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Namun sains mengatakan, kenyataan mungkin tidak sesederhana itu. Beberapa teori fisika modern mengusulkan bahwa alam semesta memiliki lebih banyak dimensi daripada yang bisa kita rasakan. Dimensi-dimensi ini tidak berada di tempat lain, melainkan hadir di sekitar kita, terlipat, tersembunyi, dan terlalu halus untuk disentuh oleh indera manusia. Seperti semut yang berjalan di atas selembar kertas, ia mengenal panjang dan lebar, tetapi tak pernah menyadari adanya tinggi. Bukan karena tinggi itu tidak ada, melainkan karena keterbatasan persepsinya. Begitu pula manusia. Jika realitas memiliki lapisan-lapisan yang berada di luar jangkauan indera kita, maka kemungkinan adanya dunia yang berjalan sejajar bukan lagi cerita fiksi, melainkan pertanyaan ilmiah yang terbuka.
dalam banyak tradisi keagamaan, manusia tidak pernah dianggap sebagai satu-satunya penghuni alam. Islam misalnya berbicara tentang jin bukan sebagai bayangan menakutkan, tetapi sebagai makhluk yang diciptakan, hidup, berpikir, dan bertanggung jawab. Mereka tidak digambarkan sebagai makhluk tanpa hukum, melainkan memiliki batas, asal-usul, dan tujuan. Al-Quran tidak menyebut jin sebagai makhluk yang ajaib, melainkan sebagai makhluk yang berada di luar jangkauan penglihatan manusia. Artinya, perbedaan kita dengan mereka bukan pada keberadaan, tetapi pada cara kita mengalami realitas. Menariknya, konsep ini tidak berdiri sendiri. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan, selalu ada kisah tentang keberadaan lain yang hidup berdampingan, namun tidak berbagi dunia persepsi yang sama. Bukan sebagai bukti ilmiah, tetapi sebagai pola kesadaran manusia yang berulang sepanjang sejarah. Dan di titik inilah, sains dan iman tidak sedang berdebat, melainkan berdiri bersebelahan, sama-sama mengakui satu hal, bahwa realitas mungkin jauh lebih luas daripada apa yang mampu kita lihat. Mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah jin itu nyata, melainkan seberapa kecil bagian dari realitas yang benar-benar kita pahami. Sepanjang sejarah, banyak hal yang dahulu dianggap mustahil baru dimengerti ketika manusia belajar melampaui keterbatasan inderanya. Sains tidak meniadakan misteri, ia hanya menggeser batasnya. Dan iman tidak menolak akal, ia mengingatkan bahwa pengetahuan selalu memiliki tepi. Mungkin di antara yang terlihat dan yang tak terlihat ada ruang sunyi, tempat manusia belajar untuk rendah hati. Bukan untuk takut, bukan untuk merasa kecil, tetapi untuk menyadari bahwa semesta ini selalu lebih luas dari apa yang mampu kita genggam. Dan di sanalah pencarian kita selalu bermula.